بين الرجاء والخوف بسم الله قلبي الرحمن طائر. الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak berhenti kita memuji Allah, bersyukur atas berbagai limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Utamanya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan berupa kesempatan sehingga kita dapat kembali bermajelis ilmu, majelis zikir, majelis yang di dalamnya kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dikatakan la yasqa jalisuhum, tidak akan pernah rugi orang yang hadir bersama dengan mereka. Banyak sekali keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada atau bagi orang-orang yang meluangkan waktunya, meluangkan dirinya untuk bermajelis zikir, majelis ilmu. Di antaranya Nabi kita mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menghadiri majelis ilmu, yaitu ilmu syariat Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memudahkan langkahnya menuju ke jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua termasuk dalam golongan yang dimudahkan jalannya menuju surga. Sebab dengan majelis ilmu kita akan bisa mengetahui amalan-amalan yang dapat mengantarkan ke surga sehingga bisa kita amalkan. Dengan majelis ilmu kita dapat mengetahui perkara-perkara yang dapat mengantarkan ke neraka, menjerumuskan ke neraka, sehingga kita bisa menghindarinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mentadabburi satu surat dalam Al-Quran yang saya yakin surat ini insya Allah sudah hafal semua, karena dia termasuk surat pendek yang biasanya termasuk surat andalan dalam salat gitu. Hanya 7 ayat. Yang akan dibacakan Ustadz Suwarno gitu. Kita baca dulu, diterjemahkan, lalu kita tadabburi. Ya.
pada Ustadz Suwarno, monggo untuk dipandu jamaah agar ikut membaca supaya bertambah berkah majelis kita. Monggo Bapak Ibu, kita dengarkan ya. Pengawas surat Al-Ma'un ayat setunggal berbagi ayat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, surat Al-Ma'un adalah surat 107 dalam Al-Quran. Surat ini terdapat perbedaan dari para ulama, apakah termasuk surat Makkiyah atau termasuk surat Madaniyah. Jadi dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya dan suratnya hanya ada dua. Kalau bukan Makkiyah maka Madaniyah. Makkiyah artinya ayat atau surat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun sesudah Nabi hijrah. Jadi bukan karena faktor tempat, bukan karena turun di Mekah dinamakan Makkiyah, bukan karena turun di Madinah dinamakan Madaniyah, tetapi faktor waktu. Jika turunnya sebelum hijrah maka Makkiyah. Jika turunnya setelah hijrah maka Madaniyah. Hanya dua ini. Tidak ada surat Siono Kulonia, Gunung Kiduliyah, enggak ada ya. Cuma dua itu. Sebagian ulama mengatakan surat ini adalah surat Makkiyah. Sebagian ulama mengatakan Madaniyah. Dan sebagian lagi mengatakan bercampur antara Makkiyah dan Madaniyah. 3 ayat pertama adalah Makkiyah dan 4 ayat terakhir Madaniyah. Karena konteksnya yang berbeda. Kemudian surat ini memiliki asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Ma'un ini. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan akan hal itu. Yang pertama, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kelakuan sebagian pembesar Quraisy, yaitu Abu Sufyan atau Abu Jahal
atau Al-As ibn Walid, yang mereka dahulu punya kebiasaan menyembelih unta setiap pekan. Ya, tiap pekan itu nyembelih unta, setelah itu mereka madang geden. Ya. Apa istilahnya? Wedangan geden. Madang gede. Makan besar, nggak unta kan? Nah, kemudian di saat itu ada anak yatim yang hadir dan ingin meminta bagian dari daging unta yang sudah disembelih itu. Namun dia dihardik, dibentak, dan diusir. Lalu turunlah ayat 1 sampai 3. Kemudian berkaitan dengan ayat yang keempat sampai ke-7, itu berkaitan dengan fenomena yang terjadi di Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, ada sekelompok orang dari kalangan orang-orang munafikin yang mereka itu melakukan salat hanya sekedar formalitas saja. Mereka itu melakukan salat dan aneka macam kebaikan yang lain hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin dilihat, dinilai oleh orang lain, manusia. Maka turunlah, dan mereka juga enggan untuk memberikan bantuan perkara-perkara yang bermanfaat kepada saudara yang lain. Maka turun ayat yang keempat sampai yang ke-7. Ini asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Ma'un ini. Kemudian jika surat Al-Ma'un ini kita korelasikan dengan surat sebelumnya dan surat setelahnya. Surat sebelum Al-Ma'un adalah surat Al-Quraisy. Surat setelahnya adalah surat Al-Kautsar. Dalam surat Al-Quraisy, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kewajiban untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, menyembah Rabb Ka'bah, ya, menyembah Rabbnya Ka'bah. Falya'bud rabb hadzal bait, ya, maka beribadahlah, sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu zat yang telah memberikan makanan sehingga terbebas dari rasa lapar, dan telah memberikan rasa aman sehingga terbebas dari rasa ketakutan. Korelasinya adalah bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala punya hubungan yang erat dengan yang namanya kecukupan pangan dan perasaan aman. Kalau di pengajian sebelumnya telah kita singgung, kalau masih ingat kan, kalau seorang hamba itu di pagi hari sudah mendapatkan makan yang cukup pada pagi harinya, lalu mendapatkan keamanan, maka ia akan dapat beribadah dengan baik. Jadi ibadah kepada Allah dengan baik itu ditopang oleh kecukupan pangan dan rasa aman dari ketakutan. Dan Allah yang telah memberikan itu. Kalau Allah memberikan itu kepada kita, maka wajib bagi kita untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek pengajian niku tercukupi pangane ana wedange lak nggih tenang to. Mulane sok go dhewe-dhewe. Dan kemudian aman, pengajian ora ono sing ganggu, kan juga nyaman, kan begitu. Surat berikutnya Al-Kautsar. Inna a'tainaka
al-kautsar. Kami berikan kepada kalian, kepada kamu al-kautsar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Al-kautsar kenikmatan yang banyak. Maka salatlah dan berkurbanlah. Ini juga korelasi. Ketika Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak, maka kewajiban kita berikutnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-Ma'un ini, di tengah-tengah antara Al-Quraisy dan Al-Kautsar, ada pelajaran yang sangat berharga. Ada pelajaran yang perlu untuk kita perhatikan dengan baik. Ya, bahwa ada orang-orang yang kemudian dikategorikan sebagai para pendusta agama. Orang-orang yang mendustakan agama. Yaitu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang akan kita kaji, yang pada intinya adalah orang-orang yang kemudian tidak melakukan amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah kamu siapa itu orang-orang yang mendustakan agama? Ad-din bermakna dua. Ad-din bisa bermakna agama. Ad-din bisa bermakna hari akhir, hari kemudian. Dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah adalah penguasa hari pembalasan. Maka ad-din bisa bermakna dua, bermakna agama atau bermakna hari pembalasan, hari kemudian. Ara'aita, tahukah kamu? Tahukah kamu? Dalam Al-Quran, terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode pertanyaan, uslub istifham dalam bahasa Arab. Pertanyaan tujuannya adalah untuk menarik perhatian bagi yang membaca maupun yang mendengar. Ketika dikatakan, tahukah kamu? Maka kemudian akan muncul keinginan dalam hati orang yang membaca atau yang mendengar, rasa ingin tahu, apa sih? Ara'aita, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa itu orang-orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kemudian? Lalu Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa ciri dari orang-orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari kemudian, yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ciri pertama adalah mereka itu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim, membentak anak-anak yatim. Anak yatim niku sinten? Orang yang tidak punya. Masya Allah. Al-yatim man mata abuhu qoblal bulugh. Yatim itu anak yang bapaknya sudah meninggal dunia sebelum dia baligh. Jadi batasnya baligh. Nek pun baligh, ndak boleh ngaku-ngaku yatim meneh. Makanya tidak ada ibu-ibu yatim, tidak ada bapak-bapak yatim. Yatim niku batasnya setelah hanya pada usia balik. Nek sudah balik ke atas sudah enggak yatim lagi, pun dewasa. Nah, dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian,
pelajaran yang sangat menarik bahwa anak kecil, khususnya lagi anak yatim, dilarang untuk dihardik, dilarang untuk dibentak. Maka ini pelajaran bagi orang tua yang diberikan amanah memiliki anak kecil, cucu, keponakan. Jangan suka membentak anak kecil. Bukan metode Al-Quran membentak, menghardik anak-anak kecil. Mulanya guru-guru TK niku wabet. Guru TK niku berat. Anak kecil itu jangan suka dibentak. Ya, kalau anak kecil dibiasakan dengan bentakan, tiap hari mendengar hardikan, itu akan membentuk karakter yang tidak baik pada anak tersebut. Dia akan punya pribadi-pribadi yang suka memberontak, suka melawan. Kenapa? Karena sering dibentak-bentak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau itu anak kecil yang ketika Nabi hijrah ke Madinah dihibahkan oleh ibunya menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih selama 10 tahun, sejak masih kecil. Maka Anas bin Malik ini mengetahui bagaimana rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perlakuan Nabi kepada beliau. Dan beliau mengatakan, aku ketika masih kecil, Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku kenapa, padahal yang tidak aku lakukan. Tidak pernah mengatakan kenapa engkau tidak lakukan ini dan ini. Yang menunjukkan kepada kita betapa dekatnya Nabi, betapa lembutnya Nabi terhadap anak-anak kecil. Dan ternyata jemaah sekalian, bukan saja pada anak kecil. Nabi itu orang yang sangat dekat kepada semua kalangan para sahabat. Anak kecil, dewasa, tua, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, semua. Nabi itu sangat dekat, bukan cuma dekat, bahkan Nabi mendekat kepada mereka. Nabi mendekat kepada mereka. Dengan anak kecil, Nabi pernah bercanda. Ya Aba Umair, madza fa'alan nughair. Ada seorang anak kecil yang main-main burung. Lalu dia tanya, wahai anak kecil, apa yang sedang dilakukan si Nubair, burung kecilmu itu? Dibujuk, diajak bermain. Ya. Nabi diceritakan oleh salah seorang sahabat yang juga masih kecil, kalau nggak salah namanya Ja'far, ya. Dia cerita di antara kebiasaan Nabi dahulu, kalau Nabi safar di perbatasan pintu Madinah sebelum Nabi pulang, ya, yang mengetahui akan datang Nabi dari safar, maka anak-anak kecil itu sudah ngumpul di perbatasan Madinah, di perbatasan batas kota, pintu gerbang. Anak-anak kecil pada ngumpul di situ. Ngapain? Ternyata kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu masuk pintu gerbang Madinah, anak-anak kecil yang nungguin tadi, yang ngantri itu dibonceng onta beliau, gantian digilir, dibonceng, diturunin, dibonceng, sehingga anak-anak kecil merasa gembira dengan kedekatan mereka pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ciri berikutnya dari orang yang mendustakan agama adalah wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang tidak menganjurkan memberikan makan pada orang-orang miskin. Dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah menggunakan redaksi yaghubbu, memberi, menganjurkan. Bukan cuma sekedar memberi, tapi menganjurkan. Artinya apa? Siapapun punya tugas untuk memberikan perhatian kepada orang-orang miskin. Bukan sekedar orang yang berkemampuan. Orang yang berkemampuan lebih wajib. Orang yang tidak punya kemampuan pun punya peran.
untuk menganjurkan orang-orang yang berkemampuan agar memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi bukan alasan aku kurang duit. Aku kan nggak punya nih. Tapi kan kita punya lisan untuk bisa ngajak orang yang berkemampuan. Paham ya? Nah, siapa itu orang-orang miskin? Siapa itu orang-orang miskin? Jenengan atau kita itu masuk miskin atau tidak? Definisinya apa? Miskin itu apa, Bu? Kata Mbah Lurah, orang yang punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi makanan hari ini. Wah, itu fakir nih, Bu. Apa? Miskin apa? Bapak-bapak? Orang fakir. Ada perbedaan ya antara fakir dengan miskin. Ringkasnya ngeten. Yang dinamakan dengan miskin adalah orang yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hariannya, tapi lebih dari 50%. 50% ke atas cukup. Umpamanya kebutuhan dia itu untuk memberikan nafkah keluarganya 80.000 sehari. Umpamanya gaji nih kursuida. Berarti kan terusnya kurang toh? Kurang berapa persen? 25%. Terus hitung-hitungan angel lagi. Berarti dia masuk kategori miskin. Ya, intinya 50% tercukupi, neng masih kurang kebutuhan pokok. Adapun orang fakir itu yang di bawahnya lagi, dia pendapatannya itu tidak mampu mencukupi 50% ini ratakan. Ini ke fakir. Ya. Jadi kalau pendapatan hariannya itu 50% ke bawah, fakir. Nah, 50% ke atas tapi kurang dari 100%, maka dia miskin. Naik pendapatannya 100% lebih, berarti dia orang kaya. Lagi. Jadi mungkin ada orang yang gajinya itu sehari 200.000, dan kebutuhannya 300.000, berarti dia masih miskin. Paham ya? Nah, di ayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada kita untuk memiliki kepekaan sosial. Ya, kepekaan sosial. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bukan saja saleh dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita juga saleh terhadap interaksi kita dengan sesama kita. Dalam surat ini disebutkan secara khusus anak-anak yatim dan juga fakir miskin. Anak yatim Bapak Ibu sekalian dan fakir miskin adalah orang-orang yang sangat disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan yang sangat besar bagi siapa saja yang mau menyantuni mereka. Nabi kita mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya, kata Nabi, dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di surga. Kalau kita ingin berdekatan dengan Nabi SAW di surga kelak, salah satu caranya adalah dengan menyantuni anak-anak yatim. Silakan. Kalau kita punya keluarga yang yatim, tetangga yatim, anak dari sahabat kita yatim, santuni sesuai kemampuan kita. Mudah-mudahan dengan itu kita akan menjadi asbab dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim
Kita sudah jelaskan tadi, anak yang bapaknya aja nggak ada, ya, bapaknya itu nggak ada, maka sangat butuh perhatian, sangat butuh kasih sayang, ya. Sangat butuh perhatian dan sangat butuh kasih sayang. Anak-anak kecil itu kalau dihardik, jamaah sekalian, masya Allah, batinnya pasti akan terlukai. Jangankan anak yatim, ya, anak kecil biasa saja, itu kalau dibentak-bentak, biasanya anak-anak itu kalau berkelahi atau berselisih, yang disebut bapaknya itu, oh tak kada kayak bapakku, bapakku polisi umpamanya, bapakku tentara. Kan begitu. Saya ini anak yatim. Masa Arab ngomong tak kada kayak makku ibu rumah tangga. Ya kan nggak mungkin gitu. Ya, dia nggak. Siapa yang mau dia banggakan? Makanya anak-anak yatim ini perlu untuk kemudian kita berikan perhatian, jamaah sekalian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala beralih dalam ayat ini, ya. Pada ayat yang keempat, fawailun lil musallin. Celakalah atau kecelakaanlah orang-orang yang salat. Fawailun, ini juga kalimat yang tujuannya untuk menarik perhatian. Fawail, celaka. Maka yang membaca, yang mendengar akan memperhatikan, siapa nih orang-orang yang celaka itu? Siapa orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan? Dijelaskan di ayat berikutnya. Celaka itu orang-orang yang sholat. Ya, sholat yang bagaimana yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholatnya lalai. Orang-orang yang dia sholat tapi lalai dalam melakukan, mengerjakan sholatnya tersebut. Lo ini nilai icam. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang salatnya itu ingin dilihat. Wa yamna'unal ma'un. Dan orang-orang yang mencegah dari barang yang berguna. Atau yang kedua bermakna mencegah zakat. Kita akan kaji dulu sebelumnya. Orang-orang yang melalaikan sholatnya, ya, orang-orang yang melalaikan sholatnya, maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Dijelaskan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang melalaikan sholat adalah orang-orang yang selalu menunda-nunda waktunya. Sampai habis waktunya baru dia lakukan. Seperti dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri dan juga Ibnu Abbas dan muridnya Mujahid, mereka itu tidaklah mereka sholat asar, duhur, kecuali waktu asar sudah masuk. Tidaklah sholat asar melainkan waktu maghrib sudah masuk. Tidaklah sholat maghrib kecuali sholat isya sudah masuk. Ini orang-orang yang dikategorikan lalai dalam sholatnya. Yang berikutnya adalah alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya dalam sholatnya. Orang-orang yang ketika sholatnya itu hanya ingin dilihat oleh orang lain. Dan ini penyakit Bapak Ibu sekalian. Salah satu penyakit hati yang sangat besar, yang sangat berat, yang sangat kronis, ya, harus kita waspadai, yaitu riya. Riya. Riya artinya melakukan amalan hanya ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Makanya riya itu termasuk syirik. Termasuk syirik kecil. Karena dia melakukan amal ibadah
untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Secara ringkas, orang yang riya itu cirinya pertama, dia akan semangat dalam beribadah jika dilihat oleh orang lain. Kalau sendirian, malas. Ya. Kalau ada orang, semangat. Kalau ada orang, serius. Tapi kalau gak ada yang lihat, malas. Dan bahkan malah tidak mau. Ciri yang kedua, ketika berjamaah, dia profesional. Tapi kalau sendirian, enggak. Kalau bersama dengan tim, bersama dengan jamaah, profesional. Tapi kalau pas sendirian, sakar PTB. Itu diantara ciri. Nah, riya ini bisa menimpa hati, bisa juga menimpa amal perbuatan atau fisik. Riya dalam hati ketika niatnya berubah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Ya. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Syirik riya dalam hati artinya ketika dia meniatkan ibadahnya itu bukan karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal ibadah niatnya karena ingin dipuji oleh orang lain. Niatnya karena ingin membawa atau mendapatkan bagian dari dunia. Itu riya dalam niat. Ya. Kemudian riya dalam perbuatan itu bisa dinampakkan dalam fisik maupun dalam pakaian ataupun dalam ucapan. Misal, ono wong ning ngaji wapi di mendayu-dayu. Tapi nek pas ora ono wong sak karepe. Memakai pakaian sorban, jubah ben didelok orang soleh misalnya. Orang soleh. Bisa seperti itu. Jadi membaguskan sholat, memanjangkan sholatnya kalau bersama dengan orang lain. Ini riya dalam perbuatan. Ini perlu untuk kita hindari. Perlu untuk hati-hati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar sholat kita tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang melalaikan sholat. Kami ringkas, ada 5 hal yang perlu kita jaga dengan baik. 5 hal yang perlu kita jaga dengan baik agar kita tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang melalaikan sholat. Pertama, jagalah hay'ah. Hay'ah itu penampilan. Penampilan ketika mau sholat. Yaitu berpakaianlah yang sopan. Berpakaian yang baik. Implementasi dari firman Allah, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang baik ketika masuk masjid. Sholat kita menghadap sinten? Menghadap Allah. Maka pakailah pakaian yang sopan. Pakai minyak wangi, pakai siwak. Ini sunnah-sunnah sebelum sholat. Karena kita mau menghadap Allah. Kita saja kalau mau menghadap orang-orang yang kita segani, bukan disegani, orang kita hormati, pasti kita akan memakai pakaian yang baik. Gitu. Arab jagung. Contohnya, pakaiannya apa? Sengapi. Mau ketemu Mbah Lurah. Mau ketemu bos, mau ketemu calon mertua, kan gitu. Nah, ini kita mau menghadap zat yang menciptakan orang-orang tadi. Maka lebih pantas untuk kita
berpakaian yang baik. Baik tidak harus baru. Yang penting bersih, sopan, itu sudah umum definisinya. Ini yang pertama. Yang kedua yang dijaga adalah waktu. Waktu sholat kita. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang beriman. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Nabi menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktunya atau sholat di awal waktu. Jaga dengan baik. Yang ketiga yang dijaga adalah kaifiyah, tata cara sholat kita. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Maka pastikan setiap bacaan sholat kita, gerakan sholat kita, ada dalil yang bisa kita pertanggungjawabkan bahwa bacaan kita sesuai dengan bacaan yang Nabi ajarkan, gerakan kita sesuai dengan gerakan yang Nabi contohkan. Maka pastikan itu. Yang keempat yang perlu kita jaga adalah jamaah. Jamaah kita jaga. Sebab jamaah itu keutamaannya sangat besar. Satu saja di antaranya Nabi kita mengatakan, salatul jama'ati afdalu min salati fardhin bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan 27 kali lipat. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Satu langkah dari rumah ke masjid diangkat 1 derajat, langkah yang lain dihapus dosa-dosanya. Belum lagi mendapatkan aminnya malaikat, belum lagi mendapatkan keutamaan waktu yang mustajab untuk berdoa antara adzan dan iqamat, dan aneka macam keutamaan-keutamaan yang lain. Maka jaga salat jamaah kita. Dan yang kelima yang perlu dijaga adalah kekhusyuan salat kita. Kekhusyuan salat kita. Bagaimana agar salat kita khusyuk? Pertama, jauhi hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu salat. Misalnya HP berpotensi mengganggu. Kalau bunyi, maka silent. Biasanya ada tulisan di masjid itu, matikan HP. Lagian kalau kita sholat HP bunyi nggak ngapa-ngapain kan? Masa pas sholat HP bunyi langsung? Kan nggak mungkin. Bisa mengganggu kita, mengganggu orang lain. Maka matikan dulu atau paling minimal di silent. Kedua, hadirkan atau kedua pahami makna dari bacaan salat kita. Itu akan dapat membantu kita lebih khusyuk. Ya. Pahami makna-makna dari bacaan yang kita baca ketika salat. Ya, minimal Fatihahnya kita hafal dengan baik. Makna-maknanya. Tasyahud itu baca maknanya. Itu akan memudahkan kita untuk membantu khusyuk. Ya mungkin kalau surat-suratnya ya agak sulit, tapi minimal yang lainnya kan bisa. Dan yang ketiga agar kita bisa khusyuk adalah hadirkan perasaan dalam diri kita bahwa Allah melihat kita. Bahwa Allah melihat salat kita. Anggaplah kita ini sedang salat lalu ada CCTV yang mengawasi kita. Tapi CCTV itu adalah malaikat kan gitu. Maka kita akan serius dalam melaksanakan ibadah sholat itu, dan anggap sholat kita adalah sholat yang terakhir. Anggap sholat kita itu sholat yang terakhir yang kita tidak punya kesempatan lagi untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal-hal yang dapat membantu agar kita tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang melalaikan sholat. Dan yang terakhir dalam surat ini, wa yamna'una al-ma'un, orang-orang yang mencegah dari memberikan bantuan barang-barang yang berguna. Ya, dalam tafsirnya di sini ada yang menyebutkan sebagai zakat, orang-orang yang menahan zakat, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dalam makna yang lain, barang-barang yang berguna meskipun sepele. Hal-hal sepele
Orang-orang yang mendustakan agama itu tidak mau mereka membantu saudaranya. Hal yang sepele, hal yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat untuk saling membantu dalam hal itu. Contoh misalnya, ada tetangga perlu tangga, mau betulin genteng yang bocor misalnya. Hanya untuk nyilihi tonggo wae, nggak mau. Ondo ding, ondo, tangga, kok tadi tonggo. Ondo, nggak mau. Atau ada tetangganya nyilih gergaji, karena dia mau motong kayu, nggak punya gergaji, nggak punya kampak, nyilih. Oh nggak mau, takut rusak, takut goang. Ini ciri orang yang mendustakan agama. Hanya untuk hal-hal yang sepele aja dia nggak mau. Itu baru hal yang sepele, belum yang lebih berat lagi. Nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Ma'un, orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk tidak menjadi golongan orang-orang yang mendustakan agama tersebut. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dalam setiap kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya dal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.